Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ibu, Bu. Berdoa itu harus dari hati yang paling dalam ya, dan memohon kepada Allah serta yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Nah, bicara soal doa dan juga ayat yang tadi sama-sama kita simak, langsung kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita Ustadz Muhammad Nur Effendi. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang sudah dibacakan tadi oleh qari'ah kita sebenarnya sebuah isyarat buat kita sekalian. Di saat kita ingin munajat kepada Allah, ingin berdoa kepada Allah, hendaknya berdoa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kekhusyuan. Dan janganlah kita berlebih-lebihan. Karena setiap yang berlebihan semuanya menjadi sesuatu yang sangat tidak baik bagi kita sekalian. Seperti dalam hal yang lain ketika Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah tapi jangan berlebihan. Karena Allah enggak suka sama orang-orang yang melampaui batas. Ibu-ibu yang berbahagia, saya yakin ibu-ibu semua pasti pernah mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan. Ya. Bahkan selevel Bang David saja ini yang kita tahu udah orang hebat ya. Saya yakin beliau pernah merasakan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Ya. Ya. Pernah ngalamin sedih nggak Bang David? Sering Ustaz. Ya. Pernah disakiti sama istrinya nggak? Enggak. Oh, enggak. Langsung enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Istri saya nonton soalnya Ustaz. Di dalam kehidupan rumah tangga contohnya, kalau ibu-ibu pasti pernah mendapatkan berbagai ujian dan cobaan. Ngadepin anak, yang satu, yang kedua ya. Ibu punya anak kan? Pasti anak-anak ibu ada yang menyenangkan, ada juga mungkin yang menyebalkan. Tapi saya ingatkan ibu sekalian, jangan sampai keluar dari lisan ibu itu sebuah caci makian kepada anak ibu. Kenapa? Karena ucapan yang ibu sampaikan kepada anak itu bisa jadi akan terwujud karena ibu sampaikan itu. Makanya saya sering mengingatkan ketika Nabi mengatakan thalathun da'watul la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah da'watul walid alal walidihi. Doa orang tua buat anaknya. Makanya ibu kalau misal maaf ada anak ibu yang ngerasa nih kayak seperti orang bilang di luaran katanya nakal. Ibu jangan sampai mengatakan kalimat bahasa itu kepada anak ibu. Andai pun mungkin orang mengatakan itu anak nakal. Katakan kepadanya dengan bahasa-bahasa yang baik. Yang kedua mungkin ibu pernah merasakan masalah dengan suami. Pernah gak bu? Ibu pilih mana bu? Sakit hati apa sakit gigi? Jadi inget lagu Ustaz. Kalau Bang David pilih mana? Sakit hati atau sakit gigi kira-kira? Saya nggak dua-duanya Ustaz. Kalau orang sana bilang bu mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Tapi kalau orang benar bilang mendingan nggak dua-duanya. Bab kenapa sakit gigi juga nggak enak. Yang sakit giginya, yang ngebet yang mana? Palanya ngebet. Yang sakit giginya tapi yang ngebet palanya. Apalagi kalau bicara sakit hati. Nah belum lagi bu masalah-masalah yang lain. Masalah ekonomi. Ibu ngalamin nggak pernah pernah ngalamin nggak merasa nggak punya uang? Pernah nggak? Nah. Lebih sering punya uang apa nggak punya uang?
Ada yang jujur Ustaz, ada yang jujur. Jujur banget ya. Ada yang bilang nggak punya. Itu Bu, terus terang kalau kita hidup di rumah tangga, persoalan ekonomi menjadi sebuah masalah yang kita alami. Itu juga pasti akan membuat kita butuh bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibu harus ingat, sesungguhnya apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini mata Bu, kalau Ibu mau tahu ini nilainya nggak ternilai. Ya, kalau dirupiahkan nggak ternilai. Kenapa? Karena ini anugerah yang sangat istimewa. Bang David saja kalau saya tanya, pilih mana Bang David? Punya uang miliaran tapi matanya buta. 2 miliar tapi mata buta. Iya. Ya mendingan mata buta nggak punya 2 miliar. Ya, mata nggak buta. Kalau mau boleh milih, mendingan punya duit miliaran tapi matanya bisa melihat. Sama Sama aja. Ya. Jadi para ibu-ibu sekalian dan jamaah rahimakumullah, saya ingin cuma mengatakan kalau kita punya masalah, kita punya persoalan kehidupan, Allah udah ngasih jalan tuh, wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong buat kalian. Ibu punya masalah sama suami, suaminya nikah lagi, suaminya berselingkuh misalkan, ya. Tapi saya yakin ibu-ibu nggak ada yang begitu suaminya. Ibu-ibu di sono no. Ya, kalau di sini saya nggak tahu ya. Itu ujian Bu buat ibu. Ya, kadang-kadang kalau ada orang menghadapi masalah seperti itu, imannya lemah, mohon maaf Bu, ada yang sampai bunuh diri. Na'udzubillah. Jadi besok-besok kalau ibu ngalamin jangan sampai begitu. Jadi bagaimana Ustadz? Ya sabar. Sabar. Jangan dikit-dikit ada masalah pengen minta cerai, itu udah jawab. Karena gitu Bang David ya. Udah masalah dikit sama suami pengennya pisah aja. Belum tentu ibu pisah dari dia dapat lebih bagus dari dia. Betul gak Bang David? Betul. Bisa jadi lebih keren, bisa jadi. Iya. Wah enak juga Bang David. Iya bisa jadi. Bisa lebih buruk maksudnya ya. Nah makanya Bu sabarin. Insya Allah Bu kalau ibu sabar ngadepin suami. Ibu sabar ngadepin anak. Ibu sabar ngadepin kondisi yang terjepit karena masalah keuangan, masalah ekonomi. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti masanya. Enggak selamanya kita hidup dengan penuh persoalan. Apalagi maaf, ibu kemudian ambil wudhu dan sujud lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah ibu tundukkan ya kepada Allah yang Maha Kuasa. Merintih dengan penuh rendah hati. Kita memohon kepada yang Maha Kuasa, yang punya hati suami ibu, yang punya anak, ya, yang menciptakan anak-anak ibu sekalian, yang memiliki kekuasaan di muka bumi ini. Ibu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bu, cepat atau lambat itu akan terwujud. Apalagi kalau ibu sambil menangis. Seperti tadi Bang David bilang berkali-kali. Boleh gak menangis sambil minta? Ibu lakukan juga kepada suami ibu. Jadi kalau minta sesuatu Bang, nangis kalian. Ya Bang David, nangis. Merintih berkali-kali. Masa suami kalau udah nangis berkali-kali nggak coba dia merespon cepat gitu, ya? Gimana caranya suami ini mencarikan jalan buat istri biar bahagia, ya Bu ya? Jadi saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, kita dalam menjalankan kehidupan pasti banyak masalah, pasti banyak problem. Tapi yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersamaan kesulitan yang kita alami, jangan sampai Bu ya. Kesulitan yang kita alami akhirnya membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang ada masalah, bukan lari ke ibadah, bukan lari ke Allah, tapi lari justru makin jauh dari Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan bisnisnya. Ternyata dia larinya kemana? Larinya ke tempat berbuat maksiat. Dia dugem, dia mabok tuh Bang David. Maaf, dia main perempuan di sana. Na'udzubillah. Apakah dengan begitu ada solusi nantinya? Nggak akan ada Bu. Jadi saya bilang tadi, wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau ibu butuh pertolongan, ibu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sabarlah dengan masalah yang kita alami. Kemudian sujudlah dan lalu memohon kepada Allah dengan penuh ketundukan. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari masalah yang ibu alami. Jadi ingat Bu, yakin.
Nggak selamanya hidup mendung, nggak selamanya hidup hujan. Ya, suatu saat pasti akan cerah. Betul nggak Bu? Yakin Bu kalau Ibu minta terus menggedor-gedor. Kayak Ibu sekarang nih datang ke rumah teman ya, tetangga. Ketok pintu sekali, dibukain nggak pintunya Bu? Boleh jadi mungkin belum. Belum tentu. Ketok lagi yang kedua. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Lagi main handphone soalnya. Lagi chatting dia. Tapi Ibu getok lagi tuh, gedor lagi. Dibukain nggak kira-kira? Kemungkinan. Kalau ada orangnya di dalam dibukain satu. Ya ada orang di dalam. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibu berulang-ulang memanjatkan doanya kepada Allah dari segala hajat-hajat yang Ibu punya, pengen bahagia dunia akhirat, maka Ibu berulang-ulang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu ba'da salat, apalagi di waktu malam hari. Di saat malam-malam orang banyak yang tidur. Itu ibaratnya Bang David tuh seperti kita jalan tol tuh. Allah. Itu kalau kita malam hari kan biasa banyak yang sepi tuh. Iya. Lebih cepat mana kalau ke Jakarta Pusat misalkan dari sini malam hari apa siang hari sampainya tuh? Malam hari. Kenapa? Malam begitu sedikit. Begitu juga kalau ingin doa sama Allah. Malam itu waktu yang tepat. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik itu untuk meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar masalah yang kita alami, agar hajat yang kita punya, termasuk mungkin kita ingin sekali berangkat umroh, mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pesan berikutnya Bu yang saya ingetin, Ibu jangan pelit-pelit doain buat anak-anak Ibu yang saya bilang tadi tuh. Ibu punya masalah anaknya kayak gimana, doain biar jadi orang yang sukses. Ya, makanya Ibu minta sama Allah supaya Allah jadikan anak-anak Ibu jadi ahli Quran. Amin. Jadi ahli Quran, Ibu nanti akan dapat tajul karamah. Ibu akan dapat mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa itu Bang David tuh. Baik. Yang perlu saya sampaikan penekanan terkait dengan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, jadi kalau kita doalah dengan penuh kerendahan hati dan penuh kekhusyuan. Nah kalau kita pengen khusyuk, mudah-mudahan ada trik-trik tertentu mungkin kalau ada kesempatan kita akan beritahukan tentang masalah teknik bagaimana cara supaya kita lebih khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang David. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Nur Effendi atas ilmunya. Bu. Jadi doa itu ya harus sabar juga Bu ya. Jangan buru-buru pengen dikabulin aja ya. Tapi sholatnya jarang ya. Puasa gak pernah ya. Terus rendah hati, terus merendahkan diri di hadapan Allah. Sama kuncinya tadi yakin doanya bakal dikabulkan. Doain suami, doain anak. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Silakan ada yang mau nanya? Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Harapan Mulia Tarumajaya. Izin bertanya Ustadz, Ya. Bagaimana caranya agar kita dalam berdoa itu bisa khusyuk, agar bisa dapat meraih kekuatan doa itu sendiri. Soalnya saya pribadi kadang-kadang walaupun saya menutup diri di dalam kamar, apabila malam hari saya berdoa, masih tetap aja kadang-kadang Ustadz itu gangguan ada aja. Suara cicak pun kadang-kadang mengganggu gitu loh. Iya. Jadi saya mohon pencerahannya bagaimana caranya. Ya. Itu aja Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana caranya biar khusyuk? Jangankan pas lagi doa ya Bu, lagi sholat aja Bu. Kunci yang lupa hilang naruhnya di mana inget mendadak. Nongol baru inget gitu. Silakan Ustadz gimana? David saya mau nanya, ini mau jawaban yang benar apa jawaban yang salah? Yang benar dong. Silakan Ustadz. Sebab gini Bang David, dulu ya ini cerita Ibu ya sedikit tapi saya pengen singkat. Konon ada orang dulu kalau berdoa tuh sampai nangis-nangis dia. Sampai anak muda ini tiba-tiba Bang David didatangin oleh seseorang yang sebenarnya ini adalah iblis sebenarnya. Ya. Sampai nanya, wahai anak muda mengapa engkau kok sampai sebegitunya? Ya. Sampai sebegitunya doa kepada Allah itu kemudian menangis-nangis. Ya. Ternyata, mohon maaf saya ralat ya. Jadi ada ahli ibadah
yang sebenarnya datang kepada anak muda. Anak muda ini yang saya maksud iblis nih, ya. Dia bertalbis, menyerupai iblis supaya apa? Supaya ada jawaban nanti. Ternyata kata anak muda yang iblis itu menjawab pertanyaan orang tadi. Ya, dia abid ahli ibadah. Kata dia apa? Kalau engkau ingin doanya seperti aku sampai nangis, maka berbuat dosalah. Masya Allah, Bu. Harus berbuat dosa dulu, Bu. Jadi kalau ibu mau khusyuk, buat dosa dulu kalau gitu ya. Tapi saya yakin tanpa kita melakukan itu, kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Karenanya kalau ibu ingin khusyuk, bayangkan ketika ibu doa sama Allah SWT, dosa kita yang pernah kita lakukan. Misalkan ibu pernah berbuat salah, dosa sama orang tua. Ya, bayangkan ibu kalau kita belum pernah ngebahagiain dia. Apabila dia sudah meninggal dunia, hadirkan wajahnya ayah kita, ibu kita. Maka dengan begitu insya Allah memunculkan kekhusyuan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Bu, kalau ibu maaf punya hutang. Bu punya hutang nggak? Wah banyak banget Bang David. Pinjol Ustaz, pinjol. Lagi pinjol lah ya Allah Bu. Bayangin Bu kalau dikejar-kejar sama debt collector Bu, pusing Bu. Jadi Bu, dengan kita ngebayangkan persoalan yang ada, masalah yang kita alami, maka akhirnya itu menjadi momentum buat kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua menurut saya Bu, menggunakanlah bahasa yang kita mengerti. Andai bahasa Arab ibu nggak paham maknanya, ibu boleh menggunakan bahasa Indonesia ibu mohon. Ibu sampaikan kepada Allah dengan bahasa yang dimengerti sama ibu, dengan bahasa Indonesia yang ibu tahu. Sampaikan sama Allah, Allah juga maha mendengar. Innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya. Jadi itu cara-cara teknik kalau ibu ingin ibadah doa ibu itu khusyuk di dalam pelaksanaannya. Jadi boleh ya Ustadz, maaf saya potong Ustadz. Jadi boleh ya kita mengkondisikan diri kita supaya nangis itu boleh Ustadz? Boleh. Ya. Jadi kita harus mengingat orang tua kita, mengingat dosa kita supaya nangis gitu bisa ya Ustadz ya? Bahkan ketika baca Quran saja dianjurkan kalau nggak bisa nangis supaya menangis ya. Allah. Apalagi ketika memohon sama Allah. Ya, bayangkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah dan kemudian kondisikan diri kita itu sosok yang sangat lemah, yang sangat kecil. Allah. Ya. Kita ini hamba yang doaif. Allah itu Allahu Akbar yang maha besar. Allah. Makanya kita minta sama Allah yang maha besar itu dengan penuh kehusyuan, dengan penuh ketundukan dan yakin akan diijabah sama Allah. Amin. Jangan sekali-kali ibu berdoa terus mengatakan begini, ya Allah kok sudah doa berkali-kali nggak dikasih-kasih. Jangan. Itu namanya ibu membatalkan doa yang ibu sudah sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi memang benar Bu, kalau tadi saya katakan kisah itu saya ambil singkat ceritanya, dengan dosa itu akhirnya memang benar. Cuman sayangnya Bu kalau kita udah berbuat dosa tapi tiba-tiba keburu mati belum tobat, nah ini yang jadi bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini kisahnya kalau disampaikan menarik sebenarnya cuma karena waktu yang terbatas. Waktunya singkat. Mudah-mudahan ya. Dalam kesempatan yang berbeda kita bisa lanjutkan kembali insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta sama Allah, apa yang kita sampaikan kepada Allah, semuanya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala Bang David. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Ustadz kalau lagi susah ya Bu ya. Lagi susah, lagi kepepet doa. Aduh baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah air mata udah netes ya Bu ya. Netes sampai ngerong. Tapi kalau lagi seneng mau nangis aja susah. Ya. Nah kalau lagi seneng kata Ustadz tadi itu dia. Kondisiin diri kita bahwa kita butuh Allah. Kita rendah gak ada apa-apanya insya Allah. Dan ingat dosa-dosa kita pasti nangis. Insya Allah. Ya itu kuncinya tadi Ustadz bilang. Dan insya Allah bisa khusyuk. Baik kita akan lanjut lagi habis ini. Terima kasih banyak guruku sudah hadir di sini. Habis ini kita akan dengarkan juga guru-guru kita untuk membahas tema kita tentang doa. Ingat ya, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Pasti kalau dikabulkan hari ini saat ini atau ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. Asalkan kita benar-benar berusaha memperbaiki diri kita. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.